hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah semakin kamu taat, semakin kamu akan diserang. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kehidupan Kristen kadang terasa lebih berat saat kita taat? Banyak orang berpikir bahwa ketika mereka mulai sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan, semuanya akan menjadi lebih mudah. Berkat lancar, usaha sukses, keluarga harmonis, hati damai setiap hari. Tapi kenyataannya, seringkali justru semakin kita taat, semakin kita diserang. Ada tekanan, fitnah, godaan, ada masalah finansial, konflik keluarga, bahkan kesehatan kadang terganggu. Nah, disinilah muncul pertanyaan dalam hati. Kalau aku sedang berjalan dalam ketaatan, kenapa hidupku makin berat? Bukannya harusnya Tuhan melindungi saya? Nah, kebenarannya adalah ketaatan kamu mengancam kerajaan kegelapan. Karena itu kamu diserang. Kok bisa? Mari kita bahas. Banyak orang salah mengira bahwa ketaatan sama dengan hidup mulus. Tidak, Alkitab menunjukkan sebaliknya. Ketaatan sama dengan berjalan dalam kehendak Tuhan. Amin. Dan berjalan dalam kehendak Tuhan sama dengan otomatis kamu menjadi target serangan iblis. Kok bisa? Lihat, setan tidak menyerang orang yang hidup dalam dosa karena mereka sudah netral, berada di pihaknya. Setan menyerang orang yang sedang mendekat kepada Tuhan. Sekarang lihat, ketika seseorang mulai serius membaca Alkitab, lalu tiba-tiba bagaimana? Jadi makin sibuk, makin ngantuk, makin banyak gangguan. Kenapa setan mengganggu dia? Karena dia mendekatkan diri kepada Tuhan. Dia berseberangan dengan setan. Ketika seseorang memutuskan setia dalam pelayanan, lihat, tiba-tiba muncul konflik, sakit hati, atau keuangan tergoncang dan sebagainya. Mengapa bisa terjadi? Karena dia mulai komitmen dengan Tuhan. Ada gangguan dari sisi yang lain. Ketika seseorang berkomitmen hidup kudus, tiba-tiba godaan muncul bertubi-tubi. Siapa yang menggoda manusia? Setan. Ketika seseorang memutuskan mulai berdoa bersama pasangan, tiba-tiba emosinya mudah meledak, cekcok tanpa alasan, dan sebagainya. Sudah harus tahu bahwa serangan itu muncul karena musuh tahu kamu sedang bertumbuh dalam firman. Nah, sekarang kita lihat contoh-contoh dalam Alkitab. Setiap yang taat selalu diserang. Kita mulai dari yang pertama, Yesus. Taat sampai mati. Yesus itu luar biasa. Contoh dan teladan buat kita semua. Yesus taat sampai mati, tetapi diserang paling keras. Setelah dibaptis dan dinyatakan anak Allah sebelum pelayanan dimulai, apa yang terjadi? Iblis langsung mencoba Yesus di padang gurun. Matius 4 ayat 1-11. Dan ini terjadi karena ketaatannya berbahaya bagi kerajaan kegelapan. Yang kedua, kita lihat Ayub. Orang benar diserang karena kesetiaannya. Tuhan sendiri berkata, Ayub hidup benar dan jujur. Tetapi setan menjawab, apakah dengan cuma-cuma Ayub takut akan Allah? Nah, saudara, karena Ayub taat, maka setan menyerangnya. Dan yang ketiga, Daniel. Apa yang terjadi sama Daniel? Justru karena taat berdoa, Daniel malah masuk gua singa. Daniel tidak diserang karena dosa. Ia diserang karena kesetiaannya. Semakin ia taat, semakin ia setia, semakin keras Daniel diserang. Lihat yang keempat, Yusuf. Taat kepada Tuhan, tetapi difitnah dan dipenjara. Yusuf bukan hancur karena dosa, saudara. Tetapi karena iman dan integritasnya. Dan yang kelima adalah Daud. Setelah diurapi menjadi raja, justru dikejar-kejar oleh Saul. Nah, minyak urapan tidak membuatnya langsung mudah. Ingat, ketaatan membawa pertempuran. Semua tokoh Alkitab yang taat justru mengalami peperangan yang paling keras. Nah, Bapak Ibu semua, sekarang pertanyaannya muncul. Mengapa ketaatan mendatangkan serangan? Kita jawab. Yang pertama, karena ketaatan kamu membuat musuh kehilangan wilayah. Ketika kamu mulai taat, kamu mulai merebut kembali area hidup kamu. Rumah tangga, hati, masa depan, anak-anak kamu, finansial, pelayanan, panggilan hidup. Dan setan tidak tinggal diam. Yang kedua, ketaatan kamu membongkar rencana iblis. Ketika kamu taat, kamu belajar firman. Kamu mulai menang atas dosa. Kamu mulai berjalan dalam panggilan. Dan setan mulai panik karena tidak punya peluang lagi untuk mengganggu kamu. Dan yang ketiga, ketaatan kamu memuliakan Tuhan. Dan setan membenci kemuliaan Tuhan. Nah, kabar baiknya hari ini, serangan bukan tanda kamu salah jalan. Justru tanda kamu di jalan yang benar. Jangan salah tafsir ya. Serangan bukan bukti Tuhan meninggalkan kamu. Serangan adalah bukti bahwa kamu sedang bertumbuh seperti besi di tempa. Api bukan tanda kebencian, tetapi proses menjadi emas. Katakan amin. Nah, apa yang harus dilakukan ketika serangan itu datang? Yang pertama, saudara, jangan pernah mundur. Si iblis selalu menunggu satu hal, kamu menyerah.
Yakobus 4:7 dikatakan, lawanlah iblis maka ia akan lari daripadamu. Katakan amin. Yang kedua, tetap taat meski harga yang dibayar besar. Ketaatan adalah kekuatan rohani tertinggi. Katakan amin. Dan yang ketiga, perkuat doa bukan keluhan. Doa bukan untuk mengurangi badai. Doa membuat kamu kuat di tengah badai. Amin. Dan yang keempat, ingat, Tuhan selalu bersama dalam peperangan. Yusuf dibenci saudara-saudara, tapi Tuhan menyertai. Daniel masuk gua singa, tapi Tuhan bersamanya. Sadrak, Mesak, dan Abednego masuk dapur api, tapi Tuhan hadir. Nah saudara, Tuhan mungkin tidak mengeluarkan kamu dari api, tapi Dia akan berjalan bersamamu di dalam api. Nah, ketaatan memang mahal, tapi kemenangan jauh lebih indah. Jika hari ini engkau diserang, disalahpahami, difitnah, dicurangi, ditinggalkan, ditekan, digoda, dikecewakan, dan diuji, jangan mengira Tuhan itu menjauh. Justru itu tanda kamu sedang menjadi ancaman bagi iblis. So, ingat ini, semakin kamu taat, semakin kamu diserang. Tetapi juga, semakin kamu diserang, semakin besar kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan. Ingat janji Tuhan ini ya, Galatia 6 ayat 9. Ayo, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Boleh katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.